Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini di belakang saya ada Mitsubishi Canter 125 PS yang tipe HD ya. Hari ini saya mau berbagi ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih kemudian merawat Canter, salah satunya untuk komponen turbonya. Jadi untuk Mitsubishi Canter ini sudah dilengkapi dengan mesinnya, sudah dilengkapi dengan turbo sekaligus intercooler. Nah, untuk unit turbo sendiri itu perlu juga penanganan khusus, maksudnya terkait dengan penggunaannya itu nggak boleh sembarangan. Nah, kadang terjadi turbo rusak gitu kan, itu sebenarnya bukan karena komponennya yang kurang baik ya, namun kadang gara-gara pemakaian yang kurang benar. Nah, gimana sih cara pemakaian yang benar agar unit turbonya ini bisa awet ya? Oke, langsung aja mari teman-teman. Jadi pertama saya mau kasih tips teman-teman ya. Jadi untuk semua mobil ya yang mesin diesel pakai turbo, nah itu untuk menghidupkannya itu jangan langsung digeber ya teman-teman ya. Nah, misal ketika kita hidupin, biarkan mesinnya itu berputar secara langsam atau stasioner ya, mungkin kasih waktu untuk warming up sekitar 2 atau 3 menit lah. Terus nanti juga saat matikan itu juga setelah dipakai gitu kan, itu jangan langsung dimatikan engine-nya, kasih jeda waktu mungkin juga 2 sampai 3 menit dia berputar secara langsam baru kemudian dimatikan. Nah, misal seperti ini ya, saat kita mau starter, jangan langsung digas, langsung digeber-geber, jangan, biarkan mesinnya itu berputar secara langsam atau stasioner. Nah, ini ya teman-teman, jadi nggak usah digas ya, kakinya disimpan dulu gitu kan. Nah, biarkan mesin bergerak secara stasioner mungkin ya 2 sampai 3 menit. Buat apa kita menunggu 2 sampai 3 menit ya? Ini biar kan ketika mesin itu lama nggak nyala, misal pagi hari gitu kan, jadi semalaman mobil itu nggak nyala, itu oli-oli kan masih pada ketampung di bawah nih. Nah, kemudian agar oli itu bisa bersirkulasi ke seluruh bagian kan juga kita kasih waktu lah. Jadi begitu start ya, biar oli itu terpompa dulu ke seluruh bagian, sekaligus turbonya ini untuk pelumasannya juga ikut dari oli mesin, sehingga apa ya, begitu kita nyalakan kan, sebleng nyala, turbo udah berputar. Nah, di sana oli yang sebenarnya juga belum naik ke turbo ya. Nah, jadi ada biar kasih waktu biar oli itu yang naik ke turbo biar terlumasi, kemudian juga sekaligus engine itu bisa biar pada posisi suhu kerjanya. Nah, gitu. Biasanya kalau di Canter ini ya, suhu kerjanya mungkin di 1/4 ya. Nah, ini tadi sudah saya panasi sebenarnya. Oke, seperti itu. Baru kemudian kita kalau sudah mungkin 2-3 menit baru Canternya bisa kita ajak jalan. Nah, begitu pula saat mau matikan ya teman-teman, ketika habis jalan mau matikan ya, ini aja langsung aja biarkan mesin itu berputar secara stasioner 2 sampai 3 menit baru kemudian dimatikan. Dan teman-teman tidak perlu ini ya, sampai digas-gas itu ya. Mungkin ada yang berpendapat agar kotorannya bisa keluar, kayaknya tidak perlu deh. Nah, biarkan dia putar langsam aja. Udah selesai baru kita matikan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini tips dari saya untuk menjaga agar unit turbonya itu bisa awet ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan unit turbonya itu di mana sih. Yang pertama kita akan buka ini ya dulu, bagian kompartemen mesinnya ya. Jadi ini kabinnya akan kita angkat. Caranya gimana? Ini ya teman-teman, ini kita tarik ya, cuman ini kita tarik baru ini kita angkat. Oke, mohon maaf ini
akan saya tarik dulu nih. Tarik. Berikutnya ini kita tarik karena ini kan kunci ini ya. Nah, kunci di sini ya. Kita tarik. Nah, ini sudah terangkat ya. Tapi ingat, sebelum naikin kabin seperti ini pastikan barang-barang di dalam kabin itu sudah terposisikan. Kalau enggak nanti ada ambiar. Nah, ini kemudian kita kunci ya, ini ada klipnya. Kita kunci ini. Nah, ini sudah kunci seperti ini untuk pengaman biar dia enggak ini apa namanya tarik. Oke, unit turbonya sebelah mana? Ada di sini teman-teman. Nah, ini dia unit turbo ya. Nah, turbo, kemudian ini ada intercoolernya ini intercooler. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, untuk turbo unit turbo ini kan teman-teman bisa lihat ada selang ini loh. Nah, selang ini adalah selang untuk pelumas ya, oli dari mesin dimasuk ke sini dan nanti juga akan dikembalikan lagi ke engine. Di bawah ini ada selang juga, mohon maaf kayaknya ini gelap ya kelihatan. Oke, jadi di sini ada 2 turbin ya. Ini yang untuk kompresornya ya, dia akan nyedot udara. Ini kan dari filter ya, filter udara saat sedot sini, kemudian ditekan lewat sini ke intercooler. Nah, untuk jadi udara itu ini ya didinginkan ya, biar apa, menambah densitas atau kerapatan udara, karena di sini masih panas. Kalau panas itu densitasnya atau kerapatannya kurang gitu kan. Jadi kalau nanti kerapatannya kurang, nanti pembakarannya juga kurang maksimal. Dia ada intercooler untuk kemudian diturunkan suhunya agar menambah densitas. Ke intercooler, nah itu kan intercooler. Jadi selang cat masuk ke ini ke intake manifold selang bakar. Nah, yang tertutup oleh cover ini bagian turbin dan ke exhaust ya, terhubung ke exhaust. Jadi gas buang dilewatkan ke turbin ini. Nah, tekanan gas buang itu memutar turbin di exhaust ini. Nah, turbin di exhaust ini sama yang turbin di kompresor ini ya, itu terhubung satu poros. Jadi sini yang menggerakkan, ini driven yang digerakkan. Jadi tenaga mutarnya itu dari exhaust untuk memutar turbin ini. Ya, seperti itu. Nah, di tengahnya ini cartridge ya. Ya, saya nyebutnya penggunaan cartridge. Ini yang cartridge yang kemudian akan dilumasi. Kalau di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini wasket ya. Ini kemudian kalau tekanannya udah over banget ya, udah over, ini akan buka katup kayak valve yang di exhaust ini ya, agar apa namanya tekanannya itu terjaga, tidak over. Oke, nah makanya ini sendiri satu IC ini sekitar harganya mungkin 20 jutaan deh, unit satu. Saya belum update lagi, terakhir sekitar 20 jutaan. Nah, ini teman-teman, daripada ini rusak, nah mending kita jaga baik-baik, karena kalau Canter tanpa turbo ini seperti sayur tanpa garam ini ya, tenaganya nanti kurang jelas. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga kadang untuk perawatan turbo ini teman-teman juga bisa melihat ini ya, bisa ngecek klem-klemnya ini benar atau enggak ya kan. Terakhir saya kemarin ini ya meriksa Canter, itu yang di hose atau selang di sini ini pecahnya di belakang sini nih, nggak kelihatan, jadi bisa didapat teman-teman ini pecah atau enggak ya. Dan juga mungkin tip untuk teman-teman juga ya, untuk turbo ini tolong juga dijaga kebersihan dari filternya, harus dijaga kebersihannya ya. Kadang itu rusaknya turbo ini gara-gara ada benda asing kayak kerikil-kerikil kecil itu kehisap juga itu kan, sehingga menyebabkan apa, turbinnya ini jadi
ini pecah ini yang di dalam ini. Kalau turbinnya pecah ya seperti teman-teman punya kipas, kemudian bilah-bilahnya udah nggak ada kayak gitu. Jadi ya hembusan anginnya kalau di kipas angin itu jadinya tidak maksimal. Nah, ini dijaga kebersihannya, mungkin teman bisa rutin lah. Kalau saya sih saat sempatkan kadang ya 2 minggu sekali tak bersihkan, tergantung pemakaian. Oke, ini turbo. Oh iya, sama teman-teman jangan sampai telat ganti oli juga. Plus ini volume oli itu selalu dikontrol ya teman-teman ya. Kita harusnya sih kontrol oli itu kalau bisa itu setiap mau pakai, kalau bisa. Kalau nggak sempat ya seminggu sekali boleh, kalau frekuensi pemakaiannya tidak terlalu sering. Soalnya kalau unit teman-teman ini digunakan untuk terus-terusan 24 jam non-stop misal itu ya harus sering ini ya teman-teman, diperiksa seperti itu. Ini juga washer gate-nya, ini washer gate juga tolong dicek ya teman-teman. Kalau ini kadang juga lepas atau retak, washer gate-nya tidak berfungsi ya bisa jadi overpressure nanti. Namun biasanya ini kan sudah dirancang, ini flexible hose-nya juga ini istilahnya nanti kalau overpressure mana yang akan dirancang terlebih dahulu pecah gitu kan. Oke baik, mungkin seperti itu teman-teman untuk tips dari saya, tips ringan dari saya terkait dengan perawatan atau kemudian tata cara penggunaan agar unit turbonya ini bisa awet. Nah mungkin teman-teman jika ada diskusi boleh ini ya tuliskan di kolom komentar atau masukan yang membangun, saya persilahkan. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.